Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Ramaditya Domas dan juru kamera Berki Marindo dan pilot drone Hengki Haryanto dari Ciracas, Jakarta Timur. Rama, ini bagaimana dengan aktivitas di sana yang Anda pantau? Apakah pelayanan terhadap publik ini sudah berjalan dengan normal? Ya, selamat siang Cikal dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi hingga saat ini, di mana hari ini adalah hari Senin yang merupakan hari pertama atau hari normal setelah terjadinya kerusakan di Polsek Ciracas pada Sabtu dini hari pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, di mana dari pantauan kami untuk lokasi atau tempat pengaduan seperti SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dan juga untuk SKCK ini sudah berjalan normal. Artinya sejak terjadinya pengerusakan hingga saat ini dari hari Senin sudah kembali normal dan berjalan lancar. Begitu dan juga kondusif. Dari pantauan kami sejak tadi pagi juga sudah ada beberapa warga atau calon pembuat SKCK yang sudah datang sejak tadi pagi dan juga mengantri. Hingga saat ini pun antrian juga masih terlihat cukup bisa dibilang ramai, karena memang dari penjelasan warga yang sempat kami wawancarai tadi, mereka mengatakan bahwa untuk SKCK sendiri mereka juga masih membutuhkan, kendati pun sebelumnya memang sempat terjadi pengerusakan, namun mereka tetap merasakan khawatir. Namun mereka mengatakan tetap membutuhkan SKCK untuk keperluan masing-masing. Berikut juga dengan pantauan kami tadi untuk petugas yang bekerja atau bertugas di Polsek Ciracas ini juga sudah kembali bertugas, begitu kembali normal dan kembali bekerja di kantor, dan juga untuk di ruang tahanan juga tetap kondusif dari keterangan yang kami dapatkan dari petugas di Polsek Ciracas yang berjaga. Lalu juga seperti misalnya petugas kebersihan dan lain sebagainya yang beraktivitas di sekitar Polsek Ciracas pada hari Senin setelah terjadinya pengerusakan dan penyerangan pada Sabtu dini hari, kini sudah kembali normal dan kondusif. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang terdampak atau imbas atas penyerangan ini tetap masih sama, artinya hingga saat ini memang masih belum ada renovasi yang dilakukan di Polsek Ciracas. Seperti pantauan kami tadi juga, Cikal dan juga pemirsa, bahwa untuk bekas-bekas kebakaran dan juga pengerusakan seperti kaca yang pecah ini juga masih belum terlihat direnovasi karena sejauh ini memang masih dalam penghitungan. Dan untuk selengkapnya kami tadi sempat mewawancarai beberapa warga yang hendak membuat SKCK dan membuat atau melaporkan SPKT. Berikut wawancara kami selengkapnya. Sebenarnya sih tadinya sedikit khawatir ya, karena kan kemarin tuh habis diserang gitu. Nah, tapi karena saya itu membutuhkan untuk perpanjang SKCK untuk pelamar kerjaan, jadi ya saya haruslah berani ke sini untuk mempanjang SKCK tersebut. Ya semoga sih cepat selesai aja ya. Lagi juga kan kalau kayak gini terus kan bikin resah masyarakat, apalagi kan ini pinggir jalan gitu. Ya itu aja sih. Terima kasih atas waktunya. Sekarang sih kelihatannya semua udah beres, sudah aman. Nah, untuk pembuatan SKCK ini karena emang butuh buat urusan administrasi. Ya, Cikal dan juga pemirsa, memang dari keterangan warga juga tadi sempat mengatakan kepada kami bahwa dari pelayanan-pelayanan yang ada sejauh ini sudah berjalan normal. Mereka juga nantinya akan berharap bahwa adanya pengawalan lebih ketat di setiap pelayanan, khususnya di Polsek Ciracas yang sebelumnya memang sempat terjadi pengerusakan dan pengeroyokan. Kembali ke Anda, Cikal. Rama, selanjutnya bagaimana saat ini progres dari perhitungan kerugian akibat insiden penyerangan Mapolsek Ciracas ini? Iya, Cikal, bisa kami informasikan memang sejauh ini berkaitan dengan kerugian biaya pengerawatan Polsek Ciracas dan juga ganti rugi untuk biaya pengobatan yang menimpa korban atas pengerusakan pada Sabtu dini hari. Sejauh ini dari keterangan kemarin Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa untuk biaya ganti rugi sendiri masih dalam penghitungan yang dilakukan oleh Kodam Jaya. Artinya hingga sejauh ini memang untuk akumulasi biaya ganti rugi masih belum ditemukan, artinya masih dalam proses penghitungan. Karena memang untuk update sendiri biaya ganti rugi cukup banyak, mengingat adanya pengerusakan seperti misalnya bangunan yang sempat dibakar dan juga kaca, dan juga adanya korban yang tertimpa atas terjadinya pengeroyokan dan pengerusakan pada Sabtu dini hari, dan juga seperti misalnya mobil-mobil yang terbakar. Adapun juga seperti bus mini milik kepolisian Polsek Ciracas yang juga sempat terbakar pada pengeroyokan dan insiden Sabtu dini hari. Adapun juga dari Kasat
atau Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Pihaknya mengatakan bahwa dirinya akan tetap mengawal lebih lanjut untuk bisa mengawal dengan ketat, artinya untuk insiden ini dirinya siap berkomitmen untuk mengawal hingga titik akhir nantinya kasus terselesaikan. Artinya hingga saat ini memang dari pihak staf TNI Angkatan Darat atau dari Kasat sendiri mengatakan juga untuk personil khususnya dari prajurit TNI Angkatan Darat yang nantinya terlibat, dirinya tidak tanggung-tanggung akan mengeluarkan hukuman dan juga sanksi yang begitu berat seperti misalnya jeratan, pasal berlapis dan hukuman penjara, juga biaya ganti rugi serta pemecatan dari prajurit TNI Angkatan Darat khususnya dari dinas militer. Adapun juga untuk biaya ganti rugi ini seperti keterangan yang kami dapatkan kemarin dari pernyataan Jenderal Andika Perkasa selaku Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dirinya mengatakan bahwa untuk semua biaya ganti rugi yang saat ini tengah diperdalam dan tengah diproses oleh pihak Kodam Jaya nantinya akan dibayarkan oleh mereka atau personil prajurit TNI yang terlibat dan menjadi tersangka pada kasus pengeroyokan pada Sabtu dini hari, di mana memang sejauh ini dari pihak Kodam Jaya atau Polisi Militer Kodam Jaya tengah atau sedang memeriksa total 31 prajurit TNI yang berasal dari berbagai angkatan dan berbagai satuan berkaitan dengan kasus pada Sabtu dini hari. Dan untuk pangkat tertinggi dari keterangan yang kemarin sempat dikatakan oleh Jenderal Andika Perkasa adalah Sersan Mayor. Namun hal ini masih dalam proses pengembangan dan bisa dipastikan dan ada kemungkinan dari pernyataan Jenderal Andika Perkasa bahwa untuk jabatan yang tertinggi ini masih bisa dimungkinkan ada mereka yang punya jabatan lebih tinggi dalam berkecimpung atau terlibat dalam kasus insiden pengeroyokan pada Sabtu dini hari. Adapun sisi lain juga dari Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa nantinya untuk warga yang terdampak dan juga warga sekitar di Polsek Ciracas yang terdampak diharapkan untuk bisa melapor. Begitu juga dengan saksi yang melihat kejadian pada Sabtu dini hari untuk bisa melapor di Polda Metro Jaya dan juga di Kodam Jaya seperti yang telah dikabarkan oleh Jenderal Andika Perkasa. Berikut juga dengan pihak Polda Metro Jaya. Cikal. Rama, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Ramaditya Domas dan juru kamera Berki Marindo serta pilot drone Hengki Haryanto dari Ciracas, Jakarta Timur.